Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di seri manajemen risiko. Kali ini kita akan membahas terkait dengan key risk indicator atau indikator risiko kunci, indikator kunci dari potensi risiko. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, teman-teman jangan lupa tetap kita mengacu pada konsep risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada pencapaian sasaran, apapun sasaran teman-teman, baik sasaran yang ada di rumah, di kantor, sebagai pribadi, sebagai orang tua, itu pasti ada. Kita semua punya sasaran setiap hari. Nah, terkait sasaran tersebut kita punya ketidakpastian baik dari internal kita sendiri, kalau dari kantor, internal dari organisasi, kalau dari sebagai ayah dari internal diri sendiri, mungkin kemampuan kita dalam mendidik anak, ilmu kita, atau dari luar, itu bisa dari lingkungan, teman sekolah dan lain-lain. Kemudian yang berdampak, nah dampak ini bisa dampak negatif. Kalau ternyata anak-anak kita punya teman-teman yang kurang baik, itu kita akan berpotensi anak kita akan mendapatkan dampak yang negatif. Ataupun jika kita berkawan, anak-anak kita berkawan dengan teman-teman yang baik, tentu akan mendapatkan peluang atau risiko positif terkait sasaran kita tersebut. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi anak soleh atau soleha, kita harus lihat apa yang jadi ketidakpastian baik dari internal kita sebagai orang tua, apakah ilmu kita atau visi kita terhadap anak atau hal lain, atau dari sisi eksternal, bagian lingkungan sekolahnya, bagaimana guru-gurunya, bagaimana teman-temannya. Dan kita bisa lihat apakah dampaknya itu negatif atau positif terhadap sasaran kita untuk menjadikan anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Nah, kalau kita ingat teman-teman ya, memang selalu kita tidak akan berbicara risiko kecuali kita punya sasaran, dan setiap pemilik sasaran adalah sebagai pemilik risiko. Karena kalau saya ingin anak saya menjadi anak yang soleh, tentu saya sebagai orang tua yang mempunyai risiko terkait dengan tercapai atau enggak sih sasaran saya untuk menjadikan anak saya anak yang soleh dan soleha. Jadi semua yang memiliki sasaran, semua pemilik tujuan, semua pemilik cita-cita, dia adalah pemilik risiko untuk ketercapaiannya. Nah, kita masuk ke key risk indicator ya. Makhluk apa sih key risk indicator itu? Mungkin teman-teman banyak Google atau lihat di YouTube. Saya coba untuk mensimpelkan, mudah-mudahan mudah dipahami. Kalau teman-teman biasa pakai Waze atau Google Map atau aplikasi lainnya, mungkin kita bisa lihat ya. Itu ada warna elemen-elemen, ada warna merah, ada merah hati, merah muda, ada tanda kemacetan, tanda kecelakaan, atau indikator-indikator lainnya. Itulah yang secara mudah bisa kita lihat. Kalau saya mau berangkat ke Bandung untuk sampai sampai Bandung jam 5 sore, saat ini jam 1 siang, kita lihat dari Waze, kita bisa lihat tuh, oh di sana merah, sana kecelakaan. Nah, kita bisa pastikan, bukan pastikan ya, kita bisa memperkirakan kalau kondisi lalu lintas seperti ini dengan jalan rute seperti ini, saya berpotensi tidak akan tercapai sasaran saya untuk sampai Bandung jam 5. Karena kalau kita lihat di Waze, ini warna merah, warna kuning, ada kecelakaan, ada galian dan lain-lain. Nah ini garis besarnya seperti ini. Tapi kalau ini hanya definisi saja. Jadi poinnya adalah bagaimana kita bisa memprediksi ya, apakah suatu potensi risiko itu bakal terpapar atau tidak, dan bagaimana sasaran kita terkait dengan potensi-potensi risiko tersebut, apakah sasaran tersebut masih potensial untuk kita capai atau tidak. Nah, di sini contohnya seperti tadi ke Bandung, atau ini bahkan lebih simpel kalau kita ingin berangkat ke kantor, kita punya smart goals untuk sampai kantor jam 8 pagi dengan kendaraan lewat tol. Potensi risiko yang terbesar itu adalah kemacetan. Nah, kalau dari key risk indikator yang perlu kita pahami, ya tentu kalau kita di Jakarta, ya tentu kita bisa lihat waktu keberangkatan kita kapan. Kalau kita terlambat berangkat, otomatis potensi kemacetan makin tinggi. Kayak di Bogor ini, kalau saya berangkat jam 6, itu akan lebih macet dibanding jam 7.
Jadi kalau saya terlambat berangkat dari jam 5, saya berangkat jam 6, berarti saya bisa pastikan potensi risiko untuk kemacetan itu akan besar sekali terjadi. Kemudian yang kedua adalah kecepatan rata-rata kendaraan. Kalau kondisi macet, kalau saya mau nyampe jam 8 itu harus rata-rata 60 km. Tapi kalau sudah 10, 15, 20 itu potensi saya tidak akan sampai tujuan jam 8 pagi di kantor. Nah, ini secara gambaran ada KPI. Di sini teman-teman bisa lihat ada risiko 1, risiko 2. Nah, tiap-tiap risiko yang berpotensial sekali untuk menghambat pencapaian sasaran itu kita buatkan indikator-indikator kuncinya. Boleh 1, boleh 2, atau boleh berapapun. Tapi poinnya tidak semua risiko itu perlu dibuatkan key risk indicator. Cukup risiko-risiko kunci ya yang kita anggap Pareto sekali untuk bisa menghambat pencapaian sasaran, itu yang kita buatkan key risk indicatornya. Nah, ini hubungannya baik-baik saja katanya. Key risk indicator, key control indicator, dan key performance indicator. Pada poinnya adalah atas KPI yang kita punya, kita harus identifikasi potensi risikonya. Ketika kita identifikasi potensi risikonya, kita identifikasi kontrol program treatment dan treatmentnya seperti apa, itu yang perlu kita jaga ya. Tentu 3 aspek ini sangat berperan dalam pencapaian sasaran. Ini manfaatnya ya. Jadi kita bisa bilang Bapak Ibu, ketika kita punya tugas dari atasan, ketika kita membuat key risk indicator, kita membuat 3 potensi KRI, ternyata 2 terlampaui dan menjadi problem, kita bisa bilang ke manajemen, maaf Pak, ini potensi tidak akan tercapai nih tugas Bapak atau sasaran Bapak, kita harus mempunyai action lain. Kemudian kita bisa tahu nih dari key risk indicator itu kita bisa lihat, oh ternyata potensi saya tidak mencapai tujuan, misalkan tadi, oh karena saya telat bangun, oh saya karena kemacetan, atau hal-hal lain yang semakin kita bisa identifikasi lebih awal, itu kita bisa tahu. Itu poinnya adalah agar problem yang terpapar tidak menjadi problem ke depan. Artinya kita mempunyai pembelajaran ke depan, hal-hal yang sudah terjadi tidak terjadi kembali. Nah, di sini juga manfaatnya memberikan waktu lebih panjang kepada manajemen atau risk owner untuk memitigasi, karena kadang kita terlalu menyepelekan ya. Ada potensi risiko, misalkan potensi risikonya adalah kesiangan, kita selalu kemacetan ya. Tapi kalau kita analisis, why analisis kembali, kenapa kita kena kemacetan, ternyata kita bangun terlambat. Kenapa kita bangun terlambat? Karena kita misalkan bangun kesiangan. Kenapa kita bangun kesiangan? Karena kita tidurnya kemalaman. Kalau kita bisa mitigasi dari tidur kemalaman, itu kita akan lebih memberikan waktu, memberikan mencegah ya potensi risiko itu terpapar dari hulunya, dan kemungkinan itu akan menjadi lebih efektif dibandingkan dengan kita memaksa, misalkan dari kemacetan itu saya akan lewat bahu jalan gitu. Tidak akan lebih efektif dibandingkan kita bangun pagi kemudian berangkat secepatnya. Ini cara menyusunnya, tentu tetap kaidah SMART goals. Kemudian kita yang berbeda petakan bisnis proses atau alur ya. Seperti kalau kita mau berangkat ke kantor tadi, alurnya adalah bangun, mandi, kemudian berangkat, pilih rute, nyampe kantor misalkan. Kita contohkan. Kemudian buat risk breakdown structure atau fault tree analysis dari tiap alur proses bisnis. Ini boleh kita coba nanti. Kemudian ambil KRI dari risk cause, semakin dalam level semakin baik karena antisipasi lebih jauh dari risikonya. Kemudian kita tuliskan KRI statement, dan harus kuantitas ya teman-teman, karena ini terkait dengan threshold dan pengukuran. Nah, ini contoh SMART goals. Saya mau sampai kantor dengan selamat dan kendaraan pribadi sebelum jam 8 pagi setiap hari. Ini mungkin kita cepat saja. Nah, ini alur bangun tidur, persiapan, kemudian kita berangkat, kita pilih rute, ini kita dalam proses perjalanan, ini absensi. Kalau bangun tidur, potensi risikonya apa? Telat bangun. Persiapan, waktu persiapan terlalu lama. Kalau berangkat, telat berangkat. Kalau rute, salah pilih rute. Kemudian kalau perjalanan, ini saya buat 2, ada macet atau mobil saya mogok.
Nah ini kita pilih nih, nanti kita buat risk cost yang mungkin terjadi dari masing-masing potensi risiko ini. Nah ini ada contoh RBS, risk breakdown structure. Jadi dari potensi risiko ini, dari seluruh aspek kira-kira dari sisi misalkan internal, eksternal, infrastruktur, apa yang memungkinkan itu potensi risikonya apa. Misalkan saya contohkan, sampai tempat kerja sebelum jam 8, tadi saya ambil dari sini, kita ambil poin pada perjalanan, macet dan mogok misalkan. Ini saya buat karena penyebabnya berangkatnya telat, saya terkena macet. Kemudian kena kemacetan karena rute yang padat, mungkin ada kecelakaan atau apa. Nah di sini ketika berangkat telat, saya ternyata bangunnya kesiangan penyebabnya, atau saya mandinya kelamaan karena mules misalkan. Kalau rute yang padat, kemungkinan saya ketika berangkat, saya ada beberapa pilihan rute, saya tidak mengecek Waze pagi itu, tapi saya langsung PD lewat jalur A gitu misalkan. Nah, itu berpotensi saya mendapatkan rute yang padat. Kalau mogok mungkin sudah paham terkait dengan lupa servis. Nah ini KRI-nya teman-teman. Jadi ada objektif, ada risk event, ada angka 2. Ini kalau teman-teman lihat, ini level keduanya. Kalau 3 ini level ketiganya. Kemudian kalau 4 ini level keempatnya. Nah, semakin teman-teman nanti menjaga di level lebih tinggi, misalkan 5, itu akan lebih memitigasi atau mengurangi potensi risiko itu terpapar. Kita lihat di sini ada risk event, ada key risk indicator. Ini teman-teman harus benar-benar bisa melihat ukuran-ukuran yang bisa diukur ya. Kayak kecepatan, ini bukan seberapa macet ya, tapi waktu tempuh rata-rata. Kemudian berangkat telat, itu yang kita lihat, kita jam berapa kita berangkatnya. Nah di sini kita bisa pilih. Di sini ada risk event, KRI yang kita susun. Kemudian ada select yes or no. Ini dari seluruh KRI yang ada, kita cari yang paling pareto, yang mana yang mungkin akan menghambat kita mencapai sasaran. Nah saya contohkan berangkat telat, ini sangat menjadi pareto. Jadi kalau di Bogor ini parameternya jam berangkat. Kalau jam berangkat di atas jam 5, thresholdnya pokoknya 5.30, saya butuh data jam keberangkatan. Seperti bangun kesiangan, itu Pareto juga, parameternya jam bangun harus di atas jam azan subuh. Jadi kalau lewat dari waktu subuh itu saya sudah berbahaya. Datanya dapat dari mana? Dari jam bangun, jam azan subuh harian, kemudian dan lain-lain. Ini belum selesai teman-teman, ada ke sampingnya. Itu ada require data, jam berangkat, source of datanya dari jam, bagaimana kita mekanisme untuk mendapatkannya, melakukan observasi atau kita wawancara atau lain-lain. Siapa PIC-nya? Diri sendiri. Kemudian aktivitas untuk mengantisipasi risiko apa? Kita melakukan alarm jam berapa, kemudian siapa PIC-nya, kemudian lapor ke siapa. Kalau di kantor tentu teman-teman bisa mengacu pada RASCI ya, siapa yang melakukan, siapa yang accountable, siapa yang support, siapa yang dilaporkan, siapa yang dikonsultasikan. Nah ini contoh-contohnya teman-teman. Ini sangat mudah sebenarnya, hanya perlu latihan. Kemudian kalau teman-teman sudah paham, KIRA itu akan sangat berguna kalau kita kita sambungkan ke early warning system. Karena perlu ada sinyal-sinyal yang menyatakan kalau potensi risiko ini terpapar, sasaran tidak akan tercapai. Fungsinya tentu sebagai alert ya, dan lain-lain. Kita akan PD ke manajemen, kita bilang Pak, ini insya Allah akan tercapai karena seluruh parameter KRI ini sudah dalam batas yang baik. Ini contohnya EWS-nya. Sasarannya sampai kantor tepat waktu, KRI tadi jam berangkat, jam bangun, jumlah waktu persiapan, data kecelakaan di Jagarawi tadi karena terkait kemacetan ya. Nah ini alert levelnya, ini saya contohkan, ini materi lama saya tanggal 15 Maret, waktu itu saya jam berangkatnya 5.40. Padahal kalau kita lihat di sini kan alert watchlistnya jam 5 sampai 5.30, berarti saya melewati nih. Harusnya saya di antara waktu itu sudah berangkat ya.
Kemudian jam bangunnya harusnya jam 3.30 sampai 4.15 karena sebelum azan subuh. Ternyata saya bangun jam 5, berarti indikator saya merah. Kemudian jumlah waktu persiapan, saya harusnya mandi hanya 15 sampai 20 menit. Ini malah saya 40 menit. Berarti dari 4 indikator QRIS indicator, ini saya sudah 3 terlampaui. Ini kalau lebih cakap lagi kalau teman-teman buat bobot ya. Tapi kalau enggak kita bagi rata aja. Misalkan 25%, 25%, 25%, 25% dari 4 ini, berarti saya bisa bilang ke diri saya sendiri 75% sasaran saya untuk sampai kantor jam 8 pagi tidak akan tercapai karena 3 indikator QRIS indikator ini sudah terlewati thresholdnya. Mungkin seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.